kita ingin membahas materi baru, guys. Kita langsung saja 1 2 3 4 kekontinuan. Nah, setelah kita susah payah ya membahas tentang limit di materi sebelumnya, hari ini kita masuk ke pembahasan baru yaitu kekontinuan. Ini juga sebenarnya sih analisis real ini materinya sudah terulang ya di kalkulus, pasti kalian ini sudah belajar juga nih tentang kekontinuan. Sekarang tinggal pemantapannya aja lagi. Jadi begini ya, berarti untuk memahami analisis real itu benar-benar kalian harus benar-benar menguasai dulu dari segi kalkulusnya. Makanya tidak heran ini mata kuliah expense ya. Pokoknya ya kalkulus nggak bisa, benar-benar analisis real ini benar-benar susah gitu ya. Oke, kita langsung saja ke kontinuan. Seperti biasa ya, ketika kita belajar tentang kontinu, fungsi kontinu berarti fungsi yang grafiknya itu tidak putus. Nah, gitu ya. Tapi bagaimana membahasakannya dalam bahasa matematika? Itu yang akan kita bahas di sini. Oke, langsung 9.1 himpunan M subset R dikatakan terbuka. Oh, kita harus sebelum membahas tentang kontinu, kita harus membahas dulu ada namanya istilah himpunan terbuka ya. Ini dari aspek topologis sebenarnya ya, tentang himpunan terbuka itu sebenarnya pembahasan dalam topologi, cuman kita adopsi sedikit karena kita ingin membahas tentang fungsi kontinunya di sana. Oke, himpunan M subset R dikatakan terbuka jika untuk setiap X anggota M ada delta positif sehingga persekitaran X radius delta itu termuat dalam M. Oke. Kemudian diberikan himpunan tak kosong A subset R dikatakan terbuka relatif. Oh my god. Ada terbuka relatif juga dong. Terbuka relatif pada A jika untuk setiap X anggota M iris A, M diiris dengan A, ada delta positif sehingga B delta X subset A itu subset dari subset dong, iris A subset dari M iris A. Nah, perbedaannya adalah di sini ada iris A-nya gitu ya. Dan di sini ada iris A, dan di sini ada iris A. Ya, gitu saja perbedaannya dengan yang ini. Oh, ini ada contohnya ya. Untung ada contohnya coba. Kalau nggak ada contohnya kan benar-benar ini. Kalau tidak ada contohnya kan benar-benar abstrak kan jadinya kan. Ini ya. Oke, kita ini dihafal ya guys. Ini harus dihafal nih. Oke, contoh misalkan ini ya. A negatif 1,1. Ini interval tertutup yang batas bawahnya negatif 1, batas atasnya 1 ya. Kemudian himpunan, nah kita tinjau ini ya, kita tinjau himpunan ini itu sebagai A-nya. Kemudian himpunan 0,2 terbuka relatif pada A. Kenapa? Nah, ini kenapanya nih pembahasannya panjang nih. Kemudian himpunan negatif setengah, terbuka relatif pada A juga. Dan himpunan 1 saja, 1 itu ternyata tidak terbuka relatif pada A. Wah, nggak dikasih space dong. Gimana nih? Kita hapus saja nih. Yang mana yang mau dibuktikan? Saya pikir yang nomor 1 aja ya, supaya ini memang hapus. Biar kalian paham gitu ya. Nah, nomor 2 ini kita ingin buktikan bahwa dia tidak terbuka relatif pada A. Nah, caranya adalah kita harus buktikan untuk setiap X anggota M, M-nya sama dengan di sini 2, berapa tadi? 0,2 guys, 0,2. Nah, gitu. Jadi berarti diambil sebarang. Ini buktinya ya, buktinya. Diambil sebarang X ya, anggota 0,2. Nah, kita harus cari persekitarannya atau radius epsilonnya. Pilih epsilon, ini epsilon kan? Oh, delta, pilih delta. Biasa kalau ini ya, pilih delta sama dengan berapa yang kita tahu ya nanti ya. Sehingga
jika Y ya, jangan X lagi nih. Ini katakanlah Y gitu ya, anggota B delta X iris dengan negatif 1,1 berakibat, ini terbuka relatif nih. Oh iya, Y anggota, oh salah ini. Oh iya betul. 0,2. Gimana sih? M. Sebenarnya ini kan terbuka relatif. Oh iya betul. Y anggota 0,2 iris negatif 1,1. Ini subset R ya. Oke. Oke, sekarang kita coba ya. Kita ilustrasikan dulu. Ini misalnya, ini kita dalam rangka mencari nilai ini ya, deltanya. Ini kita ilustrasikan di kertas lain ya, di kertas buram saja ini. Jadi ini min 1, yang ini 1, di sini 0. Nah, berarti kan di sini. Lalu 2 itu di sini. Nah, yang ini nggak ditinjau, yang ditinjau ini aja. Katakanlah X ada di sini ya. Berarti di sini space-nya adalah, jarak ini adalah 1 dikurang X, jarak ini adalah X. Nah, berarti kita harus mengambil jarak yang lebih kecil supaya dia kalau dikasih radius nanti kayak gini. Berarti sudah dapat nih bayangannya, X dan 1 min X. Pilih delta sama dengan minimum ya, X 1 kurang X, minimum X kurang 1 kurang X. Maka, nah kita ingin membuktikan ke sini, tapi nanti dulu jangan disimpulkan dulu. Berarti ini ya, karena deltanya ini berakibat jarak X, bukan jarak X dong, jarak 0 ya yang kita ini. Oh iya betul. Kita akan buktikan bahwa Y-nya positif. Berarti nanti jarak Y dengan X itu kurang dari minimum, kan kurang dari delta ya, kurang dari delta. Jadi ini adalah delta sama dengan minimum X 1 min X. Oke, artinya maka Y dikurang X ini kurang dari X, pasti kurang dari X. Akibatnya nah ketemu nih begini guys. Kita ingin buktikan bahwa Y itu berada di antara 0 dan 1. Y berada di antara 0 dan 1. Benar nggak tuh? Kalau begitu, supaya membuktikan itu berarti dia ya ini benar sih. Dan Y dikurang X itu kurang dari 1 min X. Y min X kurang dari X ini mengakibatkan jika ya, Y itu sendiri itu berada di antara 2X dan negatif X dikurang X 0. Nah, lihat nih. Jadi Y ini lebih dari 0, yang pertama. Sekarang kita analisis yang ini. Kita dapatkan Y min X ini kurang dari 1 dikurang X. Ini jika nyebrang ke sini berarti dia adalah X Y 1. Benar gak sih? 1 min X. Oh salah bosku. Di sini min 1 ya, min 1.
karena satu min X. Oh, ini 2X, ini 2X. 2X min 1 lalu di sini. Nah, lihat nih, yang kita perlukan ininya saja. Nah, jadi atau jadi ya. Ini saja nih jadi 0 Y1. Artinya Y anggota 0,2. Iris negatif 1,1. Negatif 1,1. Nah, seperti itu guys. Artinya dia terbuka relatif. Nah, sudah terbukti. Jadi seperti itu cara membuktikannya. Bisa ya. Oke. Sekarang dari konsep terbuka relatif, maka kita menuju ke konsep fungsi kontinu. Kita sudah siap. Diberikan himpunan tak kosong A subset R dan F dari A ke R, fungsi F dikatakan kontinu pada A jika untuk setiap U subset R terbuka berakibat F inverse U preimage ya, ini ya. F inverse U ini adalah preimage atau prapeta dari U-nya terbuka relatif pada A. Jadi untuk setiap himpunan terbuka di R itu berakibat prapetanya di A itu terbuka relatif. Kalau kalian bingung terhadap istilah prapeta, silahkan buka video Mamang yang di aljabar ya. Ada pembahasan tentang prapeta di sana. Oke. Ya, ini cukup membingungkan ya, mungkin cukup abstrak. Kayaknya kalau kalian mungkin yang baru belajar ini mungkin akan terlihat sesuatu yang sangat seperti nggak nyambung gitu ya dengan konsep kekontinuan yang seperti ini. Tapi di sini tetap dijelaskan bahwa ini tetap materi ini mencoba meyakinkan kepada pembaca atau pendengar atau kalian sekalian bahwa fungsi kontinu yang dibahas di sini adalah tidak lain atau sama saja dengan fungsi kontinu yang ada di kepala kalian, yaitu fungsi yang grafiknya tidak putus dan tidak kosong. Cuman ini adalah bahasa topologi ya, menggunakan bahasa topologi. Makanya agak aneh aja. Tapi nanti ya, kita harap nanti ini akan nyambung gitu ya kepada apa yang kita maksud, yaitu fungsinya itu grafiknya nggak putus gitu. Tapi untuk sementara kalian hafal saja dulu ini ya. Oke, untuk sementara itu setiap ada fungsi kontinu pada A, ingat ya, ini kontinu pada A. Artinya kontinu pada daerah asal tersebut, daerah asal dari himpunan tersebut ya. Oke. Nah, ini ada contoh-contoh fungsi kontinu. Fx sama dengan x kuadrat. Nah, ya kan sama kan? Yang seperti yang kalian dipelajari di kalkulus, fx sama dengan x kuadrat kontinu pada A sama dengan R. Fx sama dengan 1/x kontinu pada A sama dengan R kurang 0. Fx sama dengan akar X kontinu pada A yaitu A-nya itu dari 0 sampai terhingga. Kemudian Fx 1 0, Fx sama dengan 1 jika X sama dengan 2, jika X lebih dari 2, dan Fx sama dengan 0 jika X tidak sama dengan 2 ternyata tidak kontinu. Kenapa? Seperti kita lihat ya, bahwa ini adalah fungsi patah yang putus di 2 ya. Jadi putus. Karena grafiknya putus maka tidak kontinu. Tapi kita lihat di sini guys, fungsi fx ketika tanda sama dengannya ini saya hilangkan, maka ternyata dia kontinu. Tapi kontinunya pada A sama dengan R kurang 2. Nah gitu. Ini tidak kontinu, saya jelaskan saja ini pada R. Nah tidak kontinu pada R. Tapi apakah dia kontinu terhadap ini? Ya, betul. Dia kontinu pada R A sama dengan R kurang 2. Nah, gitu guys. Colong ini kalau kalian tidak bisa langsung memahami, ini tolong langsung tolong dipahami secara perlahan saja ya.
Mungkin itu saja dari saya dulu di awal ini. Thank you for watching.